Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dinar pada channel Din Studio. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menyambungkan DAW atau Digital Audio Workstation yang biasa digunakan untuk kegiatan membuat konten musik dengan salah satu software yang biasa digunakan untuk kegiatan streaming, yaitu OBS. Nah, mungkin teman-teman memiliki kendala selama ini ketika untuk membuat konten yang sifatnya streaming atau mungkin tutorial, itu ketika menggunakan OBS, audio yang dihasilkan itu biasa-biasa saja. Artinya audio yang standar yang memang sudah tersedia dari software OBS tersebut. Nah, tapi bagaimana caranya agar audio yang dihasilkan itu mendapatkan kualitas audio yang bagus? Mungkin ada efek reverb, delay, atau mungkin ada tambahan distorsi dan sebagainya kalau memang konten tersebut adalah konten musik yang tentu saja hasil suara dari konten itu sangat dibutuhkan suara-suara yang jernih. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya agar DAW itu bisa tersambung dengan OBS ketika kita membuat konten streaming atau mungkin konten video yang sifatnya direkam secara langsung dan audio yang dihasilkan tapi bisa keluar dari DAW. Sehingga audio yang kita hasilkan pada konten tersebut itu bisa kita berikan efek apapun yang ada di DAW tersebut. Nah, sehingga hasilnya tentu saja akan bagus, khususnya kualitas dari audionya. Oleh karena itu, simak video berikut ini sampai selesai. Ya, baik teman-teman, sebelum kita melangkah bagaimana menyeting DAW dan juga OBS, maka terlebih dahulu kita harus menambahkan sebuah plugin. Nah, plugin ini bisa kita dapatkan dengan cara kita download, yaitu secara gratis. Plugin ini yaitu dari Reaper. Kalau teman-teman biasa membuat konten-konten musik dengan menggunakan DAW Reaper, itu sudah tidak asing dengan Reaper. Reaper adalah salah satu DAW yang bisa kita download secara gratis di internet ya. Nah, namun sekarang kita akan membuat atau kita akan mendownload pluginnya saja yang nanti akan kita gunakan sebagai software tambahan untuk mengirimkan sinyal audio dari DAW ke OBS yang nantinya hasil konten yang kita buat dari OBS yang direkam di OBS itu audionya berasal dari DAW tersebut dan tentu saja nanti bisa kita berikan efek sesuai kebutuhan. Nah, plugin yang kita download yaitu Replugs. Ya, ketik saja oleh teman-teman di Google yaitu Replugs dan akan muncul. Nah, seperti ini, silahkan diklik. Nah, tampilannya seperti ini. Silahkan kita download, disesuaikan dengan jenis Windows yang digunakan oleh teman-teman, apakah 32 bit atau 64 bit. Nah, kalau saya menggunakan yang 64 bit. Diklik di sini. Kebetulan saya sudah mendownload ya. Saya sudah mendownload. Nah, tapi tidak apa-apa, nanti kita lihat. Ya, baik teman-teman. Setelah selesai kita mendownloadnya, maka tampilan filenya seperti ini ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kebetulan saya sudah mendownload dan menginstalnya, tapi untuk tutorial kali ini saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara menginstal plugin dari Reaper ini. Langkah selanjutnya ketika file tersebut sudah selesai di-download, maka kita akan menginstal. Nah, adapun langkah menginstalnya, ya langkah menginstalnya seperti umumnya teman-teman menginstal software ya, itu dengan cara double klik di mouse atau mungkin bisa diklik kanan.
Nah, lalu pilih Run as Administrator seperti ini. Lalu pilih Yes. Lalu I agree. Nah, di sini akan banyak sekali tampilan dari berbagai macam plugin dari Reaper. Namun, pada kebutuhan kita kali ini yaitu kita hanya membutuhkan satu saja sebetulnya, yaitu Restream. Oleh karena itu, teman-teman boleh menginstal semuanya atau cukup satu saja. Kalau tidak mau menginstal semuanya, tinggal dihilangkan saja checklist di kotak ini. Nah, yang disisakan hanya satu, yaitu Restream. Oke, setelah itu pilih Next. Nah, setelah itu ditentukan tempat penyimpanan plugin tersebut di mana. Nah, agar nanti DAW yang ada di komputer teman-teman atau di PC teman-teman bisa dengan mudah membaca plugin ini, maka simpanlah plugin ini di folder di mana DAW tersebut mudah membacanya. Nah, seperti di sini saya ada di Program Files, lalu ada folder N-Track Studio dan juga plugin. Oke, kalau sudah, maka tinggal diinstal saja. Nah, karena saya sudah menginstalnya, maka di sini saya cancel ya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya. Setelah tadi kita menginstal plugin tersebut, nah sekarang kita akan munculkan plugin ini di DAW. Yang nantinya ketika plugin ini sudah terbaca di DAW, maka kita akan mengirimkan sinyal audio dari DAW ini menuju ke OBS. Sehingga nanti pada saat teman-teman merekam video di OBS, itu audionya otomatis nanti outputnya itu dari DAW. Nah, DAW yang saya gunakan yaitu di sini Cakewalk by BandLab. Oke, sebelumnya mungkin perlu diketahui bahwa untuk plugin ini nanti kita akan simpannya itu di master ya teman-teman ya. Kenapa di master? Karena di master inilah nanti suara itu akan keluar dan nantinya menuju ke OBS. Nah, agar apa? Agar nanti kalau kita memasukkan efek di audio yang kita pakai untuk merekam konten ini, maka otomatis akan muncul efek tersebut di master, akan terbaca. Nah, misalnya di sini saya menggunakan efek vokal. Saya masukkannya di track yang saya gunakan di sini yaitu track untuk mic ya. Di sini saya masukkan efek untuk vokal sehingga suara vokal atau suara yang saya gunakan pada tutorial ini itu sudah ada efeknya. Misalnya saya matikan efeknya. Cek tes. Nah, teman-teman bisa membandingkannya. Sekarang saya nyalakan lagi. Tes halo. Nah, seperti itu ya. Jadi ini karena saya sudah menggunakan plugin Restream tadi yang memang fungsinya untuk mengirimkan sinyal audio ke OBS. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memunculkan Restream di DAW ini? Langkah yang pertamanya yaitu kita masuk ke arahkan kursor ke master. Nah, ada di sini. Ya, ini master tulisannya. Lalu pilih yang tanda plus yang di sini. Nah, ketika memilih tanda plus, otomatis di sini akan diarahkan ke berbagai macam plugin yang sudah ada di DAW teman-teman. Nah, seperti di sini di saya ada beberapa plugin ya. Dan Restream ada di sini. Ini muncul di sini Restreamnya karena memang sudah saya gunakan. Nah, kalau misalnya teman-teman baru pertama kali menginstal lalu untuk memunculkan di DAW teman-teman, maka perlu di scan terlebih dahulu. Nah, kalau di Cakewalk seperti ini ya, diarahkan ke scan. Nah, lalu nanti DAW ini akan membaca plugin yang ada di laptop ini yang baru saja diinstal. Asalkan tadi menginstalnya disimpan di folder yang memang sudah terkonek dengan DAW ini ya. Nah, di sini sudah terbaca semua. Kalau sudah, kita lakukan langkah yang tadi lagi. Otomatis kalau sudah terbaca maka akan muncul di sini. Nah, seperti ini ya. Lalu diklik Restream. Nah, otomatis akan muncul di sini. Ini karena saya sudah sebelumnya sudah ada, maka ini saya matikan saja. Saya hapus kembali. Nah, kita lihat ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilan Restream. Teman-teman di sini memilih settingan seperti ini. Yang pertama, tulisan default ini tidak usah diganti, biarkan saja.
Lalu di sininya pilih send audio karena ini DAW ini kan fungsinya untuk mengirim sinyal, maka kita pilih send. Dan di sini pilih local broadcast seperti ini ya. Nah, kalau di sini sudah settingannya seperti itu, maka kita beralih ke software OBS. Nah, di software OBS yang pertama kita lakukan adalah kita pilih setting dulu. Lalu setelah pilih setting kita cek di audionya. Nah, di sini teman-teman yang kita gunakan adalah auxiliary audio 2. Oleh karena itu di sini dipilih. Nah, pilih mic yang memang tidak terpakai. Artinya yang tidak terpakai ini pilihan di sini biasanya tidak ada mic yang masuk, yang tidak ada suaranya, yang tidak berfungsi. Nah, pilih itu. Seperti ini saya lakukan, saya memilih Droid Cam. Kenapa Droid Cam? Karena ini memang sudah tidak digunakan lagi. Karena dulu pernah saya pakai untuk software Droid Cam, yaitu menggunakan kamera dari HP untuk merekam menggunakan OBS ya. Kameranya itu kamera HP. Nah, software pendukungnya itu aplikasinya maksudnya yaitu Droid Cam. Nah, ini sudah tidak digunakan, maka saya pilih ini. Lalu kalau sudah pilih apply. Nah, ini karena saya sudah, jadi saya cancel saja. Lalu kalau sudah, nanti akan muncul di bawah sini teman-teman pilih yang mic auxiliary 2. Nah, seperti kita lihat tadi yang bagian yang tadi kan yang Droid Cam itu kan ada di sini nih. Mic auxiliary audio 2. Nah, nanti di bagian bawah yang ada lampu sinyal audio ini, pilih yang paling bawah itu ada tulisan mic auxiliary audio 2. Teman-teman pilih. Di sini namanya sudah saya ganti ya, Restream. Jadi teman-teman juga bisa mengganti nama bebas, silahkan diklik saja di sini lalu rename. Nah, ini saya ganti Restream biar gampang nanti mengeceknya. Lalu kalau sudah, teman-teman pilih kembali yang roda gigi yang ada di sini pada sinyal audio yang sudah diganti nama tadi, lalu pilih filter. Setelah itu pilih tanda plus dan pilih VST 2 kali plugin. Nah, ini silahkan namanya diganti sama dengan yang tadi. Diganti dengan nama yang tadi. Kalau saya tadi mengganti namanya Restream, maka di sini juga Restream ya. Nah, karena saya sudah melakukannya, maka ini saya cancel saja dan sudah ada di sini Restream. Lalu kalau sudah, pilih di sini Restream Standalone, pilih yang paling bawah ini, lalu oke. Nah, karena saya sudah dipilih, maka sudah muncul. Lalu klik Open Plug Interface. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini teman-teman jangan lupa jangan sampai settingannya tidak mengikuti yang tampilan yang saya perlihatkan di sini ya. Jadi di sini pilihnya Receive. Kenapa Receive? Karena ini menerima, OBS ini menerima sifatnya, sedangkan yang DAW tadi mengirim. Maka kalau yang di DAW tadi send, kalau di OBS itu receive. Nah, kita lihat yang di DAW-nya tadi seperti ini. Oke, sekarang kita cek yang di. Nah, yang di DAW-nya itu send, local broadcast, sedangkan yang di OBS-nya itu receive. Dan ini sama-sama sudah ada sinyal. Nah, kalau sudah seperti ini, maka artinya sinyal dari DAW ini sudah masuk ke OBS. Sekarang kita akan buktikan, misalnya di sini saya memberikan efek seperti ini nih. Atau mungkin ini efek vokal yang tadi saya gunakan. Kalau saya matikan, cek. Nah, kan tidak ada kan? Kalau saya nyalakan, cek. Nah, terdengar bedanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Teman-teman nanti bisa mempraktekannya. Silahkan nanti ketika kalian membuat konten yang ada hubungannya dengan musik atau yang ada hubungan dengan suara, bisa melakukan langkah tadi agar nanti ketika merekam OBS itu suara yang dihasilkan bisa terdengar lebih bagus ya, ada efek, ada reverb, ada delay, atau mungkin lebih jernih lah dibanding dengan settingan standar yang ada di OBS. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.